99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat. Halo Sobat Sakinah, gimana nih kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu, hati tetap adem meskipun cuaca lagi panas syahdu ya. Buat lagi perjalanan menuju kantor, kampus, atau di rumah sambil ngopi, terima kasih sudah setia di 99,5 FM Sakinah Radio. Kembali lagi bersama saya Piroh yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Oke Sobat Sakinah, pada pembahasan kali ini saya ingin membahas tentang peran P3 dan SPS dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia. Apa sih peran P3 dan SPS dalam mengendalikan konten penyiaran di Indonesia? Penyiaran merupakan salah satu sektor penting dalam kehidupan masyarakat modern karena memiliki peran strategis sebagai sarana, informasi, edukasi, hiburan, sekaligus kontrol sosial. Oleh karena itu, kegiatan penyiaran tidak dapat berjalan tanpa aturan yang jelas. Di Indonesia, pengaturan tersebut dikenal sebagai hukum penyiaran, yaitu seperangkat aturan yang mengatur seluruh proses penyiaran, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan isi siaran kepada publik. Tujuan utama dari hukum ini adalah untuk memastikan bahwa penyiaran berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat, norma sosial, serta nilai-nilai yang berlaku. Dasar hukum utama penyiaran di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Undang-undang ini menjadi landasan bagi seluruh kegiatan penyiaran, sekaligus mengatur fungsi, tujuan, serta prinsip penyiaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penyiaran tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter masyarakat, meningkatkan wawasan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam sistem penyiaran nasional, terdapat lembaga yang bertugas mengawasi jalannya penyiaran, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Lembaga ini berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh lembaga penyiaran mematuhi aturan yang berlaku. Salah satu instrumen penting yang digunakan KPI dalam melakukan pengawasan adalah Pedoman Perilaku Penyiaran P3 dan Standar Program Siaran atau SPS. Oke, Sobat Sakinah, selanjutnya ada Pedoman Perilaku Penyiaran P3 merupakan aturan yang berisi norma, etika, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi oleh lembaga penyiaran. P3 bertujuan untuk menjaga kualitas siaran agar tetap sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Tujuan dari P3K antara lain untuk menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesadaran hukum, menghormati nilai agama dan budaya, menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia, melindungi kepentingan publik, serta memperhatikan hak anak dan kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, P3 juga menekankan pentingnya etika profesi dan prinsip-prinsip jurnalistik dalam penyiaran. Sementara, Standar Program Siaran atau SPS merupakan aturan yang lebih teknis terkait isi siaran. SPS mengatur ketentuan umum bahwa siaran harus bersifat informatif, edukatif, dan memberikan hiburan yang sehat. Ruang lingkup SPS mencakup seluruh jenis lembaga penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, swasta, maupun komunitas. Dengan demikian, SPS memastikan bahwa seluruh konten yang disiarkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Oke, Sobat Sakinah, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, saya akan memutar satu lagu khusus untuk Anda. Ku akui, tubuhku melulai, sempat ku memuji dalam hatiku. Jangan pikir aku kan mencinta, ku hanya kagumi, hanya memuji. Nah, Sobat Sakinah, lagu tersebut tuh hanya memuji. Kalau menurut saya, lagu ini tuh seru banget, kayak vibes-nya itu kayak terbawa suasana. Oke, Sobat Sakinah, masih di 99,5 FM. Selanjutnya ada hubungan antara P3 dan hukum penyiaran sangat erat, karena P3 merupakan turunan dari hukum penyiaran yang berfungsi sebagai pedoman etika. Sementara SPS melengkapi P3 dengan aturan teknis terkait isi siaran. Keduanya saling mendukung dalam menciptakan sistem penyiaran yang sehat dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, implementasi P3 dan SPS dilakukan melalui pengawasan oleh KPI terhadap program-program siaran. Setiap lembaga penyiaran wajib mematuhi aturan tersebut dalam menyusun dan menanyakan program. Apabila terjadi pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, mulai dari teguran hingga penghentian program siaran. Contoh pelanggaran yang sering terjadi antara lain penyiaran konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, atau informasi yang tidak sesuai fakta. Penerapan P3 dan SPS memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Dengan adanya regulasi ini, masyarakat dapat memperoleh tayangan yang lebih berkualitas, mendidik dan sesuai dengan nilai-nilai sosial.
Selain itu, regulasi ini membantu melindungi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja dari konten yang tidak layak. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan seperti perkembangan teknologi digital, munculnya platform media baru, serta meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat. Hal ini menuntut adanya pengawasan yang lebih adaptif dan penyesuaian regulasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Nah, Sobat Sakinah, penyiaran di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan regulasi seperti Undang-Undang Penyiaran, Pedoman Perilaku Penyiaran atau P3 dan Standar Program Siaran atau SPS sangat diperlukan untuk menjaga kualitas dan integritas penyiaran. Dengan penerapan yang konsisten, diharapkan penyiaran di Indonesia dapat terus berkembang secara sehat dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Oke Sobat Sakinah, tak terasa ya kita sudah di penghujung obrolan kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan kita semua. Saya Piro pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah. Tetap stay tune di 99,5 FM Sakinah Radio, informasi tepat wawasan hebat.